Jadi umat Islam harus gembira dengan bulan suci Ramadan. Jangan sampai Ramadan ini menjadi beban. Misalnya, kalau muncul kata-kata dari umat Islam, misalnya, wah Ramadan lagi, mana masih kerja, gitu. Ramadan lagi, mana masih mencari rezeki. Berarti Ramadan ini seakan beban, gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat Teras Dakwah dirahmati Allah, syukur alhamdulillah selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini dengan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengenalkan kita dengan Allah, dengan Islam, untuk kebahagiaan kita di dunia dan akhirat kelak. Hari ini kita akan membahas tentang Syahrul Ramadan atau puasa Ramadan, persiapan, hikmah dan filosofi puasa yang Allah berikan kepada kita. Kaum muslimin semua, sahabat Teras Dakwah dirahmati Allah. Dalam ilmu syariah, memang kita tidak punya pilihan ketika Allah mewajibkan kita melaksanakan sesuatu ibadah. Dalam konteks puasa, Allah berfirman dalam Baqarah 183, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sana Allah menggunakan kata-kata kutibah, wajib kita berpuasa. Jadi kalau kita masih berdebat tentang corona, itu tidak ditimbulkan sebuah masyaqqah. Memang kalau kita ada orang mengusulkan atau bertanya, boleh nggak kita tidak puasa dalam wabah corona ini? Kita jawab, memang dalam ibadah kita temukan beberapa rukhsah, tapi harus ada masyaqqah. Misalnya ketika kita sholat, ada rukhsah boleh kita duduk ketika kita tidak sanggup berdiri. Boleh kita qasar jamak ketika kita musafir. Dalam konteks haji juga bisa ada rukhsahnya ketika misalnya wabah melanda seperti ini, dan bisa juga dalam konteks yang lain. Tapi kalau puasa itu memang rukhsahnya hanya untuk orang marid dan orang musafir. Kalau wabah tidak termasuk. Jadi tetap kita melaksanakan kewajiban. Kaum muslimin yang berbahagia, ada satu yang harus kita lakukan sebelum bulan suci Ramadan ini, dalam rangka menyambut bulan Ramadan, adalah kegembiraan kita menyambut bulan suci Ramadan. Dalam sebuah tulisan, ya, man fariha bidukuli Ramadan, siapa yang gembira dengan masuknya bulan suci Ramadan, itu adalah menunjukkan tanda keimanan. Gembira kalau kita terjemahkan secara psikologi, itu adalah perasaan hati senang dengan sesuatu yang akan datang. Jadi umat Islam harus gembira dengan bulan suci Ramadan. Jangan sampai Ramadan ini menjadi beban. Misalnya, kalau muncul kata-kata dari umat Islam, misalnya, wah Ramadan lagi, mana masih kerja, gitu. Ramadan lagi, mana masih mencari rezeki. Berarti Ramadan ini seakan beban, gitu loh. Ini yang harus, tidak boleh kita masukkan ke dalam jiwa kita. Justru kita harus gembira dengan bulan suci Ramadan. Nah, gembira ini kalau kita analogikan dengan kehidupan sehari-hari, itu maknanya adalah sebagaimana kita akan kedatangan orang tua, atau yang sudah menikah mungkin kedatangan mertua dari luar kota ke Jogja. Nak, mama mau ke Jogja, gitu. Kita kan sangat senang karena orang tua kita akan datang ke sini. Nah, dengan gembira itu kita ada dua perilaku. Pertama, kelihatan dari physically kita, bahwa wajah kita berseri, hari-hari kita gembira, senang, karena kita menanti sesuatu yang akan datang. Yang kedua, kita ada persiapan khusus. Misalnya, orang tua kita biasanya senangnya apa, kita siapkan. Oh, dia tidak senang ini, kita hindari. Itu biasanya gembira dengan kedatangan sesuatu, ada persiapan khusus. Nah, dalam konteks Ramadan, gembira kita dengan datangnya bulan suci Ramadan, itu harus ada persiapan khusus.
Minimal untuk hal-hal yang berbau ibadah. Monggo kita renungkan, apakah dengan bulan suci Ramadan ini kita mengupdate atau memperbaharui ala-ala sholat kita. Nah ini kita renungkan lagi, karena biasanya manusia atau umat Islam yang lain terhadap harta dunia, dia tidak pernah hitung-hitungan. Selalu yang terbaru, selalu yang terbaik. Kalau motor terbaru, HP yang terbaru. Pernah nggak kita memperbaharui alat sholat kita? Misalnya PC saja yang kita pakai untuk sholat. Pernah nggak kita beli baru khusus untuk Ramadan? Sajadah kita yang kita pakai untuk sujud. Padahal kalau baju kita update terus per 2 bulan. Bahkan mungkin ibu-ibu ya, per 1 bulan tuh sudah update model-model baju terbaru, jilbab terbaru. Pernah nggak mengupdate mukena? Kadang-kadang masih kita temukan mukena-mukena yang sudah bertahun-tahun kita pakai. Nah ini salah satu contoh renungan kita menyambut bulan Ramadan untuk menunjukkan cinta kita kepada Allah. Ada nggak persiapan khusus kita minimal memperbarui ala-ala sholat itu? Ya, apakah sudah lama kita gantikan? Kalau kita dengan harta dunia begitu, kenapa dengan Allah kita hitung-hitungan? Apalagi nanti kalau sudah masuk bulan Idul Adha, wah kita dituntut lagi cinta kita kepada Allah, dilihatkan lagi di situ. Dengan membeli kambing korban. Oh sering kita nawar itu. Biasanya kalau urusan dunia, kita tidak nawar-menawar. Yang terbaik, yang terbaru. Giliran beli kambing korban, nanya itu, Bang ada yang murahan nggak? Bang ada yang kurusan nggak? Begitukah kita sama Allah? Kita hitung-hitungan sama Allah. Akhirnya ketika Allah hitung-hitungan sama kita marah. Nah, dalam Ramadan ini, mari kita buktikan cinta kita kepada Allah, minimal memperbaharui. Kalau masih bagus, monggolah dicuci. Kalau perlu dikasih pewangi untuk kita beribadah nanti di bulan suci Ramadan. Ini tanda gembira kita dengan masuk bulan suci Ramadan. Bahkan kata Rasulullah, "Lau alimtum," kalau kalian tahu apa yang ada ma fi Ramadan, kalian akan meminta seluruh bulan suci itulah bulan suci Ramadan. Nah, sekarang kita lihat apa yang diajarkan oleh Ramadan yang melebihi daripada bulan-bulan yang lain, sehingga kita mau meminta kepada Allah kalau bisa seluruh bulannya adalah bulan suci Ramadan. Pertama, di sini Allah memberikan kita, ulama mengistilahkan bulan Ramadan adalah sahrul riyadhah, yaitu bulan kita latihan. Jadi kita melatih diri kita atau mencas diri kita untuk menjalankan kehidupan nanti 11 bulan yang akan datang. Apa yang dilatih Allah? Wah ini luar biasa ini. Ya. Pertama yang kita renungkan hari ini adalah puasa itu adalah melatih kita seni untuk menahan diri. Ya, menahan diri. Dulu pernah kita sampaikan dalam beberapa pertemuan bahwa ada sebuah hasil penelitian yang perlu kita renungkan, dilakukan oleh Daniel Goleman, seorang psikolog dari Inggris. Dia meneliti anak-anak berusia 4 tahun. Anak tersebut 10 orang diteliti, diajak masuk ke sebuah ruangan, lalu disediakan roti yang disukai anak kecil, misalnya donat gitu ya. Lalu Daniel Goleman bilang begini kepada anak tersebut, "Nak, ini ada roti di atas meja. Kalau kau makan silahkan. Tapi bapak mau keluar sebentar nih. Seandainya kau tidak makan, ya, roti ini rela menunggu bapak datang lagi, kamu dapat hadiah 1 roti lagi." Itu saja kok tesnya. Dan itu anak 4 tahun. Jangan salah paham ya, belum ada pencitraan di sini. Masih polos. 10 anak yang diteliti oleh Daniel Goleman, ya, ketika tahun 90-an, itu 3 anak tidak makan roti itu. Sedangkan 7 anak, dia makan roti. Yang nggak salah juga sih, orang disuruh kok gitu ya. Kalau mau makan silakan, kalau nggak apa-apa. Yang 7 anak dimakan roti itu. Sedangkan yang 3 anak, dia tidak. Dia menahan sedikit seleranya dengan harapan gurunya datang membawa 1 roti lagi yang lebih enak. 14 tahun kemudian, ketika anak-anak itu berusia 18 tahun, diteliti setiap tahun oleh Daniel Goleman. Memang orang-orang bule ini kalau meneliti luar biasa ya, tahun-tahunan. Ternyata anak yang makan roti langsung, ternyata pribadinya berbeda dengan yang tidak makan roti langsung. Ini tidak ada hubungannya dengan penelitian keagamaan, cuma kita ambil nilainya saja. Anak-anak yang makan roti langsung, emosinya itu tidak stabil. Sering agresif, kadang-kadang non-asertif. Dalam akademik juga tidak terlalu menonjol.
bahkan tidak bisa bekerja sama dalam tim, membangun tim, nggak bisa. Sedangkan anak-anak yang tidak makan roti langsung, 3 anak tadi, itu menjadi pribadi yang asertif, ya, win-win solution. Dalam akademik juga dia menonjol, dan bisa bekerja dalam tim, bersahabat, dan membangun jaringan luar biasa. Setelah 14 tahun diteliti, Daniel Goleman mengambil kesimpulan bahwa anak-anak yang menahan, yang bisa menahan seleranya tadi, ya, tidak makan roti langsung dengan harapan dapat lagi, ternyata menjadi pribadi yang unggul dan cerdas. Nah, inilah inti puasa sebenarnya. Kita diajarkan Allah seni untuk menahan hawa nafsu dan menahan segala sesuatunya. Kenapa menahan itu bagus? Nah, puasa inilah mengajarkan kita dalam konteks menahan. Apa yang kita tahan? Tentu saja hawa nafsu. Loh, kalau kita tidak puasa, kita tidak bisa belajar menahan hawa nafsu. Mungkin mana yang nafsu, mana yang keinginan aja kita nggak tahu gitu loh. Tapi dengan puasa kita diajarkan. Apa yang diajarkan pertama? Bagaimana kita diajarkan menahan sesuatu yang halal, supaya yang haram bisa kita lawan. Itu hebatnya puasa. Kita punya beras di rumah, kita punya lauk, kita punya gaji, punya THR. Itu kan hak kita. Punya kita kok, kita beli. Ya. Tapi kita bisa menahan untuk tidak memakan mulai dari subuh sampai maghrib. Ya. Padahal itu punya kita. Nah, apa teori yang dimunculkan di sini? Yang halal bisa kita tahan, seharusnya yang haram lebih bisa kita tahan. Korupsi, suap menyuap, main proyek segala macam yang bukan hak kita, bisa kita tolak. Karena yang halal sudah bisa kita tahan. Yang halal saja bisa kita tahan, seharusnya yang haram lebih bisa kita tahan seharusnya. Karena dijelaskan, istri kita yang sudah menikah, istri kita halal kok buat kita. Kita nikahi dengan syar'i, di KUA, ijab qabul, bakal resepsi segala macam besar-besaran, halal kok buat kita. Kita berhubungan kapan pun silahkan, nggak ada masalah. Lah Allah mengajarkan kita mulai dari subuh sampai maghrib kita tahan keinginan kita itu tidak berhubungan dengan istri kita. Padahal halal loh. Nah, yang halal bisa kita tahan, seharusnya yang haram, selingkuh, kita berzina, kita melakukan fahsyah dengan perempuan yang bukan istri kita. Nah, bisa kita tahan seharusnya godaan seperti itu. Kenapa? Yang halal bisa kita tahan, yang haram seharusnya lebih bisa kita tahan. Luar biasa puasa mengajarkan kita seperti ini. Jarang ibadah memberikan kita renungan. Kalau sholat sih, innal fahsya, sesungguhnya sholat itu adalah akan melarang kita kepada fahsya, yahnil fahsya wal mungkar. Tapi kalau puasa langsung mengajarkan kita seperti itu. Nah, kalau para pejabat, para pemimpin sadarlah dengan puasa ini, tidak akan ada lagi korupsi di Indonesia. Karena itu bukan haknya. Tidak akan ada lagi suap menyuap, tidak akan ada lagi yang mempermainkan proyek segala macam, tidak akan lagi yang berani memanipulasi data. Angka 1 jadi 10, 10 jadi 1000, itu nggak berani, hanya yang bukan halal untuk dia. Kenapa? Karena yang halal sudah kita tahan selama bulan suci Ramadan. Ya, mungkin teman-teman yang masih merokok ya, ini juga gambaran untuk kita bahwa ketika di luar bulan puasa, mungkin orang-orang yang perokok itu agak bingung ya. Setengah jam nggak ngerokok pusing, liar, dunia tanpa warna. Ya, akhirnya setengah jam di kantor keluar ngerokok itu. Setengah jam doang, apalagi 1 jam pusing. Tapi ketika Ramadan datang, sang perokok pun heran gitu loh. Kenapa dia bisa menahan keinginannya tidak merokok mulai dari subuh sampai maghrib? Walaupun habis maghrib kadang balas dendam juga sih, ngerokok sampai sahur itu. Tapi dari mana kekuatan itu? Nah, dia pun heran. Kita pernah berdialog langsung dengan para perokok seperti itu. Ustaz, dari mana saya punya kekuatan itu loh? Biasanya setengah jam aja nggak ngeliat rokok, pusing saya Ustaz. Tapi ini kok bisa 12 jam? Bisa menahan gitu. Dari mana kekuatan itu? Kita jawab, itulah kekuatan niat. Allah mengajar kepada kita, yang halal tadi bisa kita tahan, yang haram seharusnya lebih bisa kita tahan. Itulah kekuatan niat. Kita jawab, kalau Bapak ingin berhenti ngerokok sebenarnya bisa, selama ada niat, ada kekuatan untuk kita menahan. Kembali ke penelitian tadi, orang yang bisa menahan sesuatu yang berhubungan dengan hawa nafsu, itulah orang yang unggul. Menahan marah. Bahkan kata Imam Syafi'i, kalau bisa kita hebat itulah ketika kita marah, orang tidak tahu kalau kita marah.
Sahabat melihat Rasulullah marah itu ketika berubah nanti aura wajah Rasulullah. Oh, Rasulullah lagi marah. Tidak pernah muncak-muncak segala macam, apalagi main pukul, main bacok segala macam. Itulah menyembunyikan satu wal kaziminal ghaiza, surah Al Imran 132, menyembunyikan marah itu adalah luar biasa. Inilah seni menahan yang diajarkan oleh puasa. Makanya ada rukun puasa itu ada dua. Pertama niat. Dengan niat kita bisa memformulasi seluruh saraf kita. Makanya orang yang niat puasa bisa bertahan sampai maghrib karena otaknya sudah diberikan informasi oleh niat tadi, bahwa satu hari kita tidak akan mendapatkan asupan makanan dari subuh sampai maghrib. Akhirnya otak memberitahukan kepada seluruh tubuh, makanya kita akan kuat. Itulah kekuatan niat. Jadi sering kita dengan gembira ini kita bisa melakukan dengan niat. Sering kita formulasikan bahwa kalau kita sudah berniat dalam hati, ya, niat itu merupakan rukun ibadah, tidak sah ibadah tanpa niat. Ya, termasuk puasa dari ibadah yang lain, karena dengan niat inilah nanti naik ke otak memberitahukan kepada seluruh tubuh. Makanya mau kita kuat berpuasa mulai dari subuh sampai maghrib. Nah, inilah kekuatan niat. Jadi kita kembalikan ke tadi, kalau bapak ibu niat, kalau bapak-bapak niat misalnya ingin berhenti ngerokok, selama ada niat tuh bisa. Ya, selama tidak bisa, nggak ada yang nggak mungkin bagi bisa ditahan. Banyak orang berhasil juga. Yang kedua tadi sebagai teori sosial bahwa karena Allah sudah mengajarkan kita bisa menahan sesuatu yang halal bisa kita tahan. Apa susahnya menahan yang haram? Jangan kita tertipu lagi dengan stigma di masyarakat, yang haram aja susah puasa, apalagi yang halal. Lah, ini stigma-stigma yang dimunculkan supaya kita tergoda dengan godaan setan. Sebenarnya kita balik, yang haram itu sebenarnya yang susah, yang halal itu gampang sekali sebenarnya. Dan kita sudah diajarkan untuk menahan yang halal, sehingga untuk yang haram nanti kita punya kekuatan dalam tubuh kita, punya keinginan, punya iman, punya niat untuk bisa menahan sesuatu yang berhubungan dengan keharaman 11 bulan yang akan datang. Itulah fungsi puasa diberikan Allah, sangat luar biasa. Bersyukurlah kita kepada Allah. Kalau kita disampaikan nanti di bulan suci Ramadan, kita bersyukur kepada Allah, mari berburu pahala, mari berburu ampunan di bulan suci Ramadan. Ya, sudah banyak saudara-saudara kita dipanggil oleh Allah sebelum bulan suci Ramadan. Bahkan satu hari sebelum Ramadan tuh, tahun kemarin masih ada yang dipanggil Allah. Bahkan tarawih malam meninggal jam 4 sore. Ya. Nah, kita nanti insya Allah disampaikan Allah bulan suci Ramadan, sehingga kita bisa berburu pahala, berburu ampunan yang disediakan Allah sangat luas nanti di bulan suci Ramadan. Jangan sia-siakan. Mana tuh Ramadan itu Ramadan terakhir buat kita. Apalagi dengan wabah corona ini, sadarlah Allah yang mengatur semuanya di muka bumi ini. Sementara Allah sangat banyak. Kalau corona saja tidak bisa menyadarkan kita, dengan apalagi Allah akan menyadarkan kita tentang kehidupan akhirat, tentang agama, tentang hal-hal yang berhubungan dengan agama. Mudah-mudahan puasa ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah, sehingga kita semakin taat kepada Allah, semakin mendekatkan diri kepada Allah di akhir-akhir kehidupan ini, dan kita berani menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah demi kebaikan kita di dunia juga, dan demi kebaikan nanti kita di akhirat kelak. Inilah tugas kita sebagai seorang muslim dan muslimat, sahabat Teras Dakwah dirahmati Allah, supaya kita bisa menjadi mukmin yang betul-betul imannya kuat, akidahnya lurus, ibadahnya kuat, dan beramal soleh dengan masyarakat sekalian, sehingga kita bisa bahagia nanti di dunia dan akhirat. Terima kasih, semoga bermanfaat ceramah singkat ini. Kita lanjutkan dalam kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.